Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla minha wa nadilla dhalalan mubina. Allahumma 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ma'rifati wal 'ilm. Hadirin jemaah majelis berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari istri yang bisa mendidik anak yang baik itu penting. Bangkai botin baru. Untuk hari ini kita tidak akan melanjutkan kajian kitab Sadah. Ada suatu kisah ini diceritakan dalam kitab-kitab induk sejarah, termasuk dalam Tarikh Madinah Dimashq yang dikarang oleh Ibnu Asakir sampai 40 jilid. Bahkan Imam Zahabi dalam kitab tarikhnya juga menukil ada seorang budak pada awalnya, tapi karena dia sangat pandai dalam berperang sehingga dia selalu diikutkan oleh Panglima Rabi'. Ketika dia berhasil mendapatkan kemenangan, dia kemudian diberikan ghanimah, diberikan hadiah yang banyak oleh Panglima Rabi', dan dia dimerdekakan pada saat itu. Diberi uang banyak, kemudian diberikan juga kebebasan untuk dirinya sendiri. Walhasil dia berangkat ke kota Madinah. Di Madinah, karena umurnya pada saat itu masih muda, sekitar 27 sampai 30 tahun, masih kalolo. Mungkin kalau sekarang sudah selesai S2-nya. Jadi dia sudah menetapkan tujuannya, dia ingin memiliki istri yang cantik, berpengetahuan luas, yang nanti bisa mendidik anak-anaknya. Kemudian ditemukanlah gadis pujaan hatinya, dipersunting, dia menikah. Setelah malam pertama dilalui, malam kedua istrinya Mbak Isi. Ini kayaknya tendangan penalti ini. Tidak dikasih memang kesempatan untuk datang bulan, langsung tendangan penalti, gol pada saat itu. Ketika istrinya sudah berisi, ada panggilan perang di Khurasan, jauh daerah Persia. Karena ini adalah mantan prajurit, semangat jihadnya itu tinggi sekali. Walaupun istrinya baru hamil muda, ditinggal istrinya untuk berangkat perang, berangkat untuk jihad fisabilillah. Padahal di kota Madinah itu tidak ada kerabatnya, namanya juga budak. Ketika dia mau berangkat, sempat istrinya menanyakan sesuatu seperti yang pernah ditanyakan oleh Siti Hajar kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kepada siapa kamu menitipkan saya? Padahal di kota Madinah ini kamu adalah orang asing, tidak ada keluargamu, tidak ada yang kau kenal. Apa yang dikatakan oleh budaknya Rabi tadi yang bernama Faruk ini, saya titipkan engkau kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan istrinya uang 30.000 dinar. Itu sekarang
kurang lebih harganya sekitar 15M untuk sekarang. Itu baru boleh. Kalau mau tinggalkan istri pergi berdakwah, tinggalkan dulu. Seperti Imam Faruk, berapa yang ditinggalkan untuk istrinya, biaya hidupnya sekitar 15M untuk sekarang ini. Oh tenang itu. Kalau yang mau pergi mancing kemudian dilarang istrinya, kasih uang. Tidak usah 15M, 15 juta saja. Pasti istrinya akan bertanya, di mana alat pencinta? Nanti saya bawakan. Tapi kalau tidak ada, oh mega alasannya. Berangkat Faruk untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Ditinggalkan istrinya yang masih hamil muda. Tapi karena peperangan ini tidak diketahui bagaimana, ternyata Faruk tidak pulang-pulang ke rumahnya. Padahal istrinya hamil ini. Ada yang mengatakan dia ditawan di medan perang, dia dikalahkan, kemudian mengatakan dia sudah terbunuh karena tidak ada lagi kabarnya. Sampai berlalu 30 tahun. Ada yang mengatakan dalam riwayat 27 tahun. Berarti kita ambil 27 sampai 30 tahun. Baru dia pulang. Dulu umurnya sekitar 30 tahun, sekarang sudah berumur 60 tahun. Baru pulang rumahnya. Pas sumpah nak belesu. Tapi rumahnya tidak berubah. Apa yang terjadi? Dia pulang. Pas pada saat itu di kota Madinah sudah malam. Dia kemudian langsung masuk di rumahnya, dihadang sama pemuda yang begitu gagah. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, kenapa kau masuk dalam rumahku? Ini kakek-kakek karena sudah umur 60 tahun. Dia juga mengatakan, justru kamu yang adu Allah, musuh Allah. Kamu masuk rumahku tanpa izin dan pamit. Bertengkar antara dua laki-laki ini. Didengarkan tetangga, bangun tetangga, biasa begitu. Kalau ada ribut, tetangga pasti turun. Kalau ada kerumunan, pasti akan bertambah orang. Ketika didengarkan suara suaminya, terbangun istrinya. Dia sudah lihat ternyata ini pemuda ini sudah ancam-ancam mau pukul ini orang tua. Apa yang dia katakan, hentikan anakku, itu adalah bapakmu. Iya, begitu memang. Ternyata cintanya tidak berubah walaupun sudah berlalu 30 tahun. Kemudian orang tua ini sadar, ternyata inilah darah dagingnya yang dia tinggalkan untuk jihad fisabilillah yang pada saat itu masih berada di alam rahim. Apa yang terjadi? Tetangganya kemudian terharu semua. Oh, ketemu keluarganya tahu. Keesokan harinya, ketika dia nostalgia, dia cerita sama istrinya kenapa dia sampai terlambat pulang, bagaimana selama ini dia lalui 30 tahun. Kemudian tibalah pada pertanyaan yang sensitif. Apa yang dikatakan oleh Faruk ini kepada istrinya? Itu dulu uang yang saya kasih 30.000 dinar atau sekitar 15M sekarang. Di mana itu sekarang? Istrinya mau jawab, takut-takut juga karena sudah habis itu. Sudah habis ini uang yang sekitar 15M ini. Bagaimana ini? Untung pada saat itu sudah masuk waktu salat. Jadi istrinya mengalihkan pembicaraan. Begini saja, uang itu masih ada sama saya. Tapi untuk sekarang berangkat dulu pergi ke masjid untuk laksanakan salat karena anakmu sudah dari tadi berangkat. Berangkat Faruk ini ke Masjid Nabawi pada saat itu. Sampai di sana dia salat dengan khusyuk karena memang sudah 30 tahun dia tidak salat lagi di Masjid Nabawi. Setelah dia salat berjamaah, salat fardu, biasa di Masjid Nabawi ada majelis ilmu.
Banyak sekali murid-murid, banyak sekali santri yang hadir. Dan bukan cuma masyarakat awam, para ulama-ulama besar kota Madinah nyantri dan mengaji. Jadi ini Faruk hanya dari belakang dia bisa senter-senter jauh syekhnya ini. Yang jelas dia mengatakan hebat sekali syekh ini, karena ulama-ulama besar ikut mengaji, tapi dia tidak lihat siapa sebenarnya yang bawakan pengajian ini. Setelah dia dengar, ternyata begitu padat, begitu berisi, begitu penting apa yang dia sampaikan, sampai-sampai Imam Malik hadir pada saat itu. Imam-imam besar kota Madinah hadir, sehingga orang tua ini setelah pengajian majelis, dia tanya sama orang yang di sampingnya, siapa namanya syekh itu? Ditanya balik ini Faruk, kamu orang baru di kota Madinah? Iya, tapi sebenarnya bukan juga. Tapi saya memang orang Madinah, tapi baru saya kembali kemarin setelah keluar 30 tahun. Jadi ini bukan hurufnya 40 hari, 30 tahun baru kembali. Jadi tidak usah sampai 30 tahun, banyak 4 bulan saja. Tidak tahu, tidak. Siapa namanya? Ternyata orang ditanya ini tidak menjawab dan menyebutkan siapa namanya. Dia malah menceritakan kelebihan yang dimiliki oleh syekh yang bawakan pengajian itu. Dia memang masih muda, tapi ahli hadis, hafal Quran, ahli tafsir, kemudian ahli ra'i. Sehingga ulama-ulama besar datang hanya untuk belajar kepada syekh itu, walaupun umurnya masih muda. Tidak, yang saya tanyakan siapa namanya. Dicerita lagi. Dia memang masih muda, tapi semangat belajarnya begitu kuat. Memang dari kecil sudah terlihat tanda-tanda bahwasanya anak ini cinta sekali kepada ilmu. Lama orang tua ini menunggu. Dia mengatakan yang kami tahu dia adalah namanya Imam Rabi'. Imam Rabi' bin Farruh. Langsung dia meneteskan air mata. Ternyata anakku ini umurnya pada saat itu sekitar 27 sampai 30 tahun. Meneteskan air mata. Ini yang ditanya, heran kenapa juga kau menangis? Langsung dia pulang sama istrinya. Begitu bersyukurnya dia, sehingga ditanya sama istrinya, kenapa kau menangis? Tidak, saya cuma terharu dan sangat bersyukur karena anak yang saya tinggalkan sudah menjadi ulama besar. Ditanya balik sama istrinya, begini wahai suamiku, kira-kira mana yang lebih kau suka, anakmu jadi ulama besar, kemudian punya ilmu yang banyak, dibandingkan uang yang 30.000 dinar itu? Apa yang dikatakan suaminya? Wallahi, walaupun dunia dan seisinya saya miliki, ketika diberikan pilihan oleh Allah, maka saya lebih memilih anak kita memiliki ilmu pengetahuan. Maka hilanglah beban istri. Ketahuilah suamiku, uang yang 30.000 dinar itu sekitar 15 M itu sudah habis saya pakai hanya untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Kalau mau dirata-ratakan sekitar 1 bulan itu yang keluar sekitar 36 sampai 40 juta. Itu kalau mulai bayi 1 bulan sudah sekolah. Ini uang 15 M. Coba kita pikir untuk biaya pendidikan anak kita, kira-kira mampu kita mempersiapkan uang sebesar 15 M untuk biaya pendidikan anak kita saja? Mungkin tidak mampu. Bahkan sekolah-sekolah kita pilih-pilih, mana sekolah yang gratis, di situ pasti masuk anaknya. Betul, begitu, memang begitu. Jadi mana yang gratis, di situ pasti masuk anaknya. Baru kita mau anak kita maksimal dalam memiliki ilmu. Sedikit-sedikit dikoreksi, dikomentari lagi gurunya. Apa kau kerja, kenapa anak tidak ada peningkatan? Baru tidak pernah kasih uang gurunya. Itu banyak begitu.
Guru mengaji dimarah-marahi. Sudah 3 bulan anak saya tidak khatam-khatam ikra'nya. Bagaimana sistemnya itu? Baru tidak pernah berjumpa di situ. Ternyata ini ibunya Imam Rabi, tiap dia mendapatkan peningkatan ilmu dari anaknya, pasti dia bawakan hadiah gurunya. Dan ternyata itulah yang disebutkan oleh Imam Sadiduddin, dan itu dikutip oleh pengarang kitab Ta'lim Muta'allim As-Sarnuji, bahwa siapa yang memberikan hadiah kepada ustadznya, kepada gurunya, anaknya, maka insya Allah anaknya itu akan menjadi alim. Kalau anaknya itu tidak menjadi alim, minimal nanti cucunya lah yang akan menjadi alim. Amin. Jadi itulah dulu yang diperhatikan oleh orang tua kita kalau bawa anaknya pergi mengaji. Bawa anaknya pergi mengaji, bapaknya, ibunya, dengan ayam jagonya, dengan gula merahnya, dengan berasnya. Mau diapa itu? Untuk ibu, untuk bapak guru mengaji. Itu sedekah. Ternyata itu mengundang keberkahan untuk diri seorang anak. Sekarang tidak ada begitu. Disuruh saja bayar infak menunggak sampai 6 bulan. Bagaimana mau pintar anakmu? Itu ibunya Imam Rabi. Jadi ulama besar hanya sekitar 27 sampai 30 tahun. Tapi sekali lagi uang yang dipakai biaya pendidikannya itu sekitar 15 Mahal memang pendidikan, tapi yang lebih berharga daripada uang adalah ilmu pengetahuan. Kata Imam Ali, kalau uang dimanapun kau berada, kamulah yang menjaganya. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang engkau wariskan kepada anakmu, dimanapun anakmu pergi, maka anakmu ini akan dijaga oleh ilmu pengetahuan itu. Makanya Gurutta Abdurrahman Ambodale, bahkan pernah juga disebutkan oleh pimpinan kami sekarang, Profesor Dr. Farid Wajidi, narik komu poji anakmu, ajak mutari kalepak. Maksudnya jangan simpan di bawah ketiak, tapi biarkan dia keluar untuk menuntut ilmu. Perlu kita perhatikan pendidikan anak kita. Kalau memang tidak gratis, memang dari dulu tidak gratis itu pendidikan. Memang gurunya dulu tidak minta gaji, tidak minta upah, tapi orang tua santri mengerti sekali. Tapi sekarang sudah ada ujrah, ada gaji para pendidik, tapi orang tua lagi tidak mengerti sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, Allah musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa oleh semoga apa Ustaz itu yang disampaikan kepada kita tadi kita bisa mengambil ibaratnya, semoga semua mendapatkan kemuliaan keberkahan dari ilmu beliau. Baiklah, masih ada waktu kita berikan kepada guru kita selanjutnya, Ustaz Muhammad Azki, untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada beliau. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.